Selamat malam buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ide bisnis yang telah kami susun, yaitu pembuatan tas dari kain sisa produksi pakaian atau dari kain perca. Sebelum kami memulai presentasi ini, ada baiknya saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami, yaitu yang pertama dengan saya sendiri, Cindy Marta Sienturi. Kedua dari Hati Jawa yang akan menjelaskan struktur manajemen. Yang ketiga, Yurniwan Ruru yang akan menjelaskan biaya anggaran bisnis. Yang keempat, Putri Yara Siregar yang akan menjelaskan branding. Yang kelima, Happy Boy Jiliwu yang akan menjelaskan analisis SWOT. Baik, saya akan memulai presentasi ini dengan menjelaskan latar belakang masalah. Adapun latar belakang masalah yang telah kami buat dari ide bisnis tersebut yaitu semakin maju suatu negara, semakin banyak orang yang terdidik dan banyak orang yang menganggur. Dari hal tersebut, sangat diperlukan dunia wirausaha. Orang yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah orang yang mampu memanfaatkan apapun yang ada di negara ini. Namun, banyak orang yang berpikir kewirausahaan identik dengan wirausaha ataupun wira swasta. Padahal pandangan tersebut kurang tepat. Mengapa? Karena kewirausahaan bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki pikiran yang kreatif dan bertindak secara inovatif. Upaya yang akan kami lakukan yaitu mendaur ulang limbah menjadi sebuah kreasi. Kita ketahui limbah merupakan masalah yang sangat besar bagi negara kita yang akan menimbulkan dampak negatif. Limbah yang kami maksud di sini yaitu kain perca. Selain kita mendapatkan keuntungan tersebut, di sisi lain ada juga keuntungan yang dapat kita capai, yaitu baik dari segi materi ataupun dari segi pengetahuan. Oleh karena itu, ide bisnis yang akan kami buat yaitu pembuatan tas dari kain perca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Ya, kami juga memiliki struktur manajemen di dalam pembuatan tas dari kain perca ini. Kami memiliki pemimpin, manajemen keuangan, asisten 1 dan asisten 2, dan juga penjahit. Nah, struktur ini memiliki beberapa tugas. Pemimpin di sini bertugas untuk menghandle setiap anggota di dalam pembuatan tas kain perca ini, yaitu ia menghandle bagaimana cara pembuatan tas tersebut, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dibuat sehingga terjadinya pembuatan tas tersebut. Dia akan menghandle setiap anggota yang terdapat di dalam pembuatan tas dari kain perca ini gitu. Nah, di sini kami memiliki manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini berfungsi untuk mengatur keuangan atau mencari tahu seberapa besar dana yang diperlukan yang kami butuhkan di dalam pembentukan tas ini. Nah, jadi untuk mengetahui dana yang kami perlukan, kami memiliki penjahit. Di sini penjahit bertugas menjahit pola yang telah ditentukan oleh asisten 1 dan asisten 2. Asisten 1 dan asisten 2 ini akan membentuk pola yang akan dijahitkan oleh si penjahit. Nah, setelah mereka membuat pola, maka kami akan menentukan seberapa besarnya dana yang dibutuhkan sehingga manajemen keuangan ini akan mengetahui berapa dana yang akan kami perlukan. Nah, itulah tugas-tugas dari setiap struktur kami dalam pembuatan tas dari kain perca tersebut. Adapun anggaran bisnis yang sudah kami buat, ada modal, penjualan, dan profit. Nah, di modal itu kami membutuhkan resleting 30.000 ya, yang telah kami sepakati, dan juga kami membutuhkan manik-manik ya supaya membuat ketertarikan orang untuk membeli tas tersebut, membuat tas itu menjadi unik ya, membuat ketertarikan kepada pelanggan setiap yang melihat tas ini. Nah, di penjualan juga rencana harga yang akan kami jual itu 20.000 per page.
Nah, itu untuk 10 pitch. Dan harga jual modal 20.000 sampai 60.000. Dan sama dengan harga yang akan kami terima, yaitu 140.000. Selanjutnya, branding. Agar bisnis kami dapat berjalan dengan lancar, kami melakukan 3 tahapan strategi. Yang pertama, menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai. Yang kedua, target pasar dalam kalangan masyarakat kami menggunakan sistem online ataupun secara langsung. Yang ketiga, memberikan promo-promo dengan meminimalkan pembelian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Pertama, kelebihan atau strength, antara lain harga relatif murah, tahan lama, unik. Yang kedua, kelemahan atau weakness, antara lain banyak saingan, mudah terbakar. Yang ketiga, peluang atau opportunity, antara lain menerima berbagai pesanan, melayani jual beli online. Yang keempat, ancaman atau threats, berbagai saingan, bahan tas lain seperti contoh kanvas kulit, Cordura, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kami menyimpulkan bahwa wirausaha bisa dilakukan oleh siapa saja yang memiliki pikiran kreatif dan juga bertindak secara inovatif. Pembuatan tas dari kain perca merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pembuangan sampah yang berdampak besar bagi masyarakat, terlebih bagi diri kita sendiri. Selain itu, bisa mendapat keuntungan baik di bidang materi ataupun di bidang pengetahuan. Ide bisnis ini juga disertai dengan yang pertama, struktur manajemen, di mana di dalam struktur manajemen ini terdapat tugas masing-masing struktur manajemen demi kelancaran ide bisnis ini. Yang kedua, biaya anggaran bisnis. Pada biaya anggaran bisnis ini ada keuntungan yang kita capai dan juga pengeluaran ataupun modal yang kita keluarkan. Yang ketiga yaitu branding. Branding merupakan strategi yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan. Yang terakhir yaitu analisis SWOT. Pada analisis SWOT ini ada kelebihan, ada kelemahan, ada peluang dan juga ancaman dari ide bisnis ini. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 2. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih.